Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bulan Ramadan dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Di antara tujuannya, selain pahalanya yang begitu berlimpah, yaitu agar kita terbiasa dengan Al-Quran. Ketika seseorang sudah terbiasa dengan Al-Quran selama sebulan penuh, dia istiqomah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka selepas bulan Ramadan dia pun akan terbiasa, akan terdidik dirinya sehingga senantiasa bersama Al-Quran. Dan terasa ganjal ketika sehari saja dia tidak dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Karena sesungguhnya banyak pahala di dalam Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, bukan hanya diganjar satu ayat membaca Al-Quran, melainkan per hurufnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya 19 huruf, diganjar per hurufnya minimal dikali 10 kali lipat. Bahkan ada yang bertanya, apakah boleh membaca Al-Quran atau apakah berpahala membaca Al-Quran, akan tetapi saya belum paham maknanya. Kalau begitu, Al-Fakir akan sampaikan sebuah jawaban dan melalui kisah. Jadi jawaban ini Al-Fakir jawab melalui kisah. Suatu ketika ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, wahai guru, apakah berpahala? Pertanyaannya sama. Apakah sama? Apakah berpahala bacaan Al-Quranku, tapi aku belum memahami isi kandungannya, wahai guru. Maka guru itu pun memberikan satu wadah yang banyak lubangnya. Kebetulan beliau dekat dengan sungai. Maka guru itu memerintahkan kepada murid yang bertanya tadi, wahai muridku, ambillah air dengan wadah ini. Karena perintah gurunya, walaupun ketika melihat wadah itu banyak lubang-lubangnya dan mustahil untuk mengambil air melalui wadah yang berlubang itu, jangankan dibawa, ketika diangkat saja pasti akan habis, terkucur airnya semua. Karena semuanya berlubang. Karena perintah gurunya, maka semuanya ditaati. Ketika murid itu mengambil air, diangkat, airnya bercucuran lagi, karena bocor, berlubang-lubang. Sampai beberapa kali tetap tidak mampu mengambilnya sampai ia kelelahan. Akhirnya datang kepada sang guru, wahai guru, sesungguhnya aku sudah tidak mampu lagi untuk membawakan ini. Karena tempatnya berlubang, wadah ini berlubang, aku tidak mampu membawa air ini. Maka guru itu menjawab, coba perhatikan isi wadah itu. Apa yang berbeda? Setelah diperhatikan, ternyata, oh iya. Yang awalnya wadah ini guru kotor sekali, ternyata sekarang menjadi bersih. Maka guru itu pun menjawab, itulah manfaatnya, wahai muridku. Walaupun engkau belum paham isi kandungan Al-Quran, tetapi ayat Al-Quran itu akan membersihkan hatimu. Allahu Akbar. Dalam sebuah riwayat pun dijelaskan bahwasanya hati itu akan berkarat. Inna hadil qulub tasda'ul hadid idza asabahul ma. Bahwasanya hati ini akan berkarat sebagaimana besi yang akan terkena air terus-menerus. Qalu wa ma jila'uha ya Rasulullah. Sahabat bertanya, maka apa obatnya agar tidak berkarat ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, kasratu dzikril maut wa tilawatil Quran, memperbanyak mengingat mati, sehingga dengan mengingat mati ia gemar beramal soleh tentunya. Dan memperbanyak membaca tilawah Al-Quran. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan tidak boleh seseorang berputus asa karena bacaannya masih belum lancar. Allahu Akbar, justru itu keistimewaan. Mereka yang membacanya masih terbata-bata, tapi ternyata masih terus gigih berusaha membaca Al-Quranul Karim. Dalam sebuah riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safratil kiramil bararah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir dengan Al-Quran itu, mungkin bacaannya bagus, mungkin juga dia hafal Al-Qurannya, mungkin juga dia mengetahui isi kandungan tafsirnya, Allahu Akbar.
ma'as safaratil kiramil bararah, maka ia akan senantiasa dikawal dengan malaikat-malaikat yang mulia. Yang kedua, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atahu fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani. Akan tetapi seseorang yang membaca Al-Qur'an dan ia kesulitan, ia terbata-bata membaca Al-Qur'an tapi terus dia membacanya, lahu ajrani, baginya 2 pahala. Yang pertama, pahala dari usahanya. Sebesar itu usaha kita, sebesar itu kesulitan kita, maka Allah akan ganjar itu pula. Allahu Akbar. Dan pahala yang kedua adalah pahala di setiap hurufnya. Masya Allah, Allah tidak pernah pelit dengan pahala, maka tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga karena kemampuan kita yang mungkin terbatas, sehingga sulit sekali untuk menguasai Al-Quran, sulit sekali untuk membaca Al-Quran, sehingga membuat kita berputus asa. Jangan sampai seperti itu. La tai'asu min rauhillah. Jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetap kita membaca Al-Quran, walaupun kita masih terbata-bata, teruslah berjuang, terutama di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan, amalan kita akan dilipat gandakan. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.